Halo Sobat New Pelaut, jumpa kembali lagi dengan saya di channel yang sama. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas proses drop anchor di atas motor vessel Bausan. Di sini terlihat Mualim 1 dan Bosun sudah standby di forecastle mulai area jangkar, maka Mualim 1 terus memonitor memastikan bahwasannya di bawah jangkar benar-benar aman, tidak ada perahu. Dan jangan sampai seperti contoh gambar ini karena tidak dicek di bawah jangkar apakah ada perahu atau tidak. Oke, Mualim 1 terus ke area sesuai permintaan dari anjungan atau kapten. Dan biasanya kapten meminta anchor hanging 1 meter above water level ataupun anchor in water untuk standby let go. Dan kebetulan di sini kapten meminta untuk di hanging, ditahan seperti ini, bisa 1 meter di atas air ataupun jangkar di air, mulai di break. Anda lihat Bosun mulai break, dan nanti untuk gearnya mulai dilepas. Oke. Jadi kanvas brake anchornya itu mulai dikencangkan, setelah itu gear pada chain wheel catnya itu dilepas atau gipsinya mulai dilepas untuk gearnya. Dan Mualim 1 melaporkan kembali bahwasanya jangkar kanan siap untuk let go. Oke, sambil menunggu perintah selanjutnya dari master, maka Mualim 1 tetap memonitor, menunggu perintah, sedangkan kapal terus maju perlahan hingga pada posisi koordinat yang diinginkan untuk berlabuh. Oke, sekarang kita lihat dari atas. Dan kebetulan ini berlabuh di inner anchorage. Jadi ini berlabuhnya di inner anchorage di dalam alur sungai. Yang Anda perhatikan kapal masih maju. Oke. Saat kapal sudah tepat pada posisi yang diinginkan, maka kapal mulai mundur. Anda perhatikan ada buihnya mulai mundur. Oke, main engine-nya mulai dead slow astern. Oke, mesin mundur pelan sekali ini. Lalu ditambah lagi mesin mundur pelan sampai ada pergerakan mundur. Terus yang di haluan mulai berbentuk. Oke, let go anchor dan ditahan sesuai permintaan di anjungan. Dan teknik let go anchor ini sangat cocok diterapkan dilakukan jika kedalaman perairan di antara 20-50 meter. Oke, Mualim 1 terus memonitor, melaporkan sudah berapa segel yang sudah turun ke air. Nah, di sini mesin masih mundur pelan, Anda lihat buih di belakang kanan kiri. Jadi main engine tetap mundur pelan sekali, sekarang mundur pelan sekali, dimana diharapkan agar kuku jangkar atau anchor bill-nya itu bisa makan ke dasar perairan. Jadi seperti contoh ini prosesnya. Jadi tetap mundur ke belakang, diharapkan kuku jangkar nanti bisa makan ke dasar perairan. Oke, Mualim 1 terus melaporkan secara berkala ya kondisi dan arah rantai jangkar agar anjungan bisa mendapat gambaran arah rantai jangkarnya di mana,
dan kondisi rantainya seperti apa. Selain itu, anjungan bisa memonitor kecepatan kapal. Oke, jadi di sini biasanya rantai jangkar 2 segel di air itu ditahan dan mesin kapal tetap mundur ya. Mundur pelan sekali hingga gerak mundur atau kuku jangkar atau anchor bill-nya itu benar-benar mulai makan. Nah, ini masih mundur pelan. Masih ditahan. Oke, di sini jangkar akan di area memakai gear. Jadi winch-nya masuk ke gear gipsinya atau wellcat-nya. Nah, di sini persiapan. Usul mulai mempersiapkan. Jadi ketika kapal ada gerakan mundur dan arah rantai mulai ke depan, maka rantai jangkar mulai ditambah area dengan menggunakan winch. Jadi lowering by engage gear. Jadi gearnya dimasukkan di area hingga panjang rantai sesuai rencana berlabuh. Nah, ini Anda lihat mulai di area. Di area sesuai kebutuhan rantai jangkarnya. Nah, ini biasanya kalau di dalam inner anchor ini biasanya sampai 4 segel, 5 segel. Ini arah rantainya arah jam 12 pendek slack, karena arah rantainya mengarah ke sejajar dengan haluan ke depan, maka itu disebut arah jam 12, dan ini agak pendek. Jadi buat adik-adik diingat ya, untuk laporan arah rantai jangkar itu berdasarkan bilangan angka jam. Arahnya seperti jam dinding itu ya. Jadi dilaporkan kondisinya, kondisi rantainya, kondisi panjang kencang atau slack, pendek atau slack, atau tegak lurus. Dilaporkan juga arah rantainya berdasarkan arah jam. Jam 12 itu berada di depan, bila di kanan itu jam 3, di kiri melintang jam 9. Oke, saya perdekat. Nah, ini mulai persiapan untuk break. Karena sesuai rencana berlabuh, nah mungkin 4 segel atau 5 segel, maka stopper bar. Jadi ketika rantai jangkar sudah cukup di area, maka rantai jangkar harus di break, windnya di break, dan mulai pasang anchor stopper barnya. Jadi mualim 1 ini, di gambar ini mulai masukkan slot pinnya untuk pengunci stopper bar. Nah, ini penguncinya agak bengkok, jadi perlu diluruskan. Nah, ini stopper bar namanya, yang warna kuning. Oke,
mulai dikunci slot pinnya, dimasukkan. Ketika stopper bar ini sudah terkunci dengan baik, maka bosun mulai melepas gigi yang connect ke gipsinya. Nah, ini mulai direm, kanvas brake-nya mulai dikencangkan. Setelah itu nanti gigi gearnya dilepas. Dan mualim 1 continue memonitor dan melaporkan arah dan kondisi rantai jangkar. Oke. Mualim 1 atau chief officer terus melaporkan ke anjungan atau bridge mengenai perubahan dan kondisi rantai. Oke, ini mesin masih mundur ya. Biasanya kalau untuk memastikan rantai jangkar benar-benar makan, nanti mesin biasanya dibantu dengan gerak mundur ini. Mundur pelan sekali. Oke, rantai mulai memanjang. Anda perhatikan, jam 12 memanjang. Jadi arah rantai itu arah jam 12, kondisi masih pendek slack atau kendor. Sekarang kita lihat dari samping, apakah pendek slack. Kita pastikan dari samping. Kita lihat dari samping, agak turun sedikit, agar kita bisa membedakan panjang atau pendeknya. Oke, jadi mesin akan mundur pelan sekali, seperti tadi yang saya sampaikan, agar kapal bergerak mundur lagi, dan rantai jangkar mulai panjang dan kencang, supaya benar-benar jangkarnya makan dengan sempurna di dasar perairan. Oke, Anda perhatikan, rantai jangkar mulai berubah dari kondisi panjang menjadi kondisi panjang kencang. Jadi ketika nanti slack kembali dan kecepatan kapal sudah 0, maka jangkar benar-benar makan atau jangkar makan. Jadi Anda perhatikan kondisi rantainya masih kendor, mulai kencang, mulai memanjang. Nah, ini jangan diikuti ya, ini contoh yang tidak patut diikuti karena ini berbahaya, bisa jatuh ke bawah. Nah, sekarang rantai mulai memanjang. Anda perhatikan rantai jangkar mulai berubah kondisi panjang dan kencang. Ketika nanti slack atau kendor dan kecepatan kapal sudah 0, maka jangkar makan. Anda perhatikan arah rantainya dan kondisi kencang atau kendornya. Dari kencang sekarang mulai kendor. Oke, mulai kendor, kurang lebih itu 3 segel di air. Nah, itu jangkar mulai makan. Itulah ciri dari jangkar makan, dari kencang ke kendor. Setelah mendapatkan laporan bahwa jangkar makan dan kapten menilai bahwasanya kapal
sudah tidak ada kecepatan di atas air, maka kapten seperti biasa perintahkan mualim 1 dan bosun untuk selesai anchor station dan bisa mundur. Jadi di sini tim anchor station bisa mundur karena jangkar sudah makan, benar-benar makan. Anda lihat rantainya sudah kendor. Jadi istilah jangkar makan dalam Inggris maritim apa ya? Jadi guys, bantu jawab, isi melalui kolom komentar ya. Jadi adik-adik dibantu jawab di kolom komentar. Jadi semoga video ini bisa Anda pahami dan bermanfaat bagi Anda. Terima kasih, sampai jumpa kembali.